Bukan karena di dalam gereja lo ya, tapi mari kita belajar berpikir dari sisi yang positif. Sekarang sudah tanggal berapa? Cuman jawab tanggal berapa aja, masa nggak tahu? Ya, tanggal gampang kan? Kok ya harus saya sedikit tinggi dulu intonasinya baru menjawab? Sebagai salah satu tanda benar apa yang saya pikirkan. Kalau sekarang semua mengatakan tanggal 16 Januari, berarti kita itu kan hampir 1 tahun hidup bersama-sama dengan Mr. Covid itu ya. Hampir 1 tahun loh. Nah, dari 1 tahun itu kita bisa menggali kesadaran apa dalam kehidupan kita. Pandanglah daku sepuas Anda, tapi saya membutuhkan jawaban, bukan pandangan yang menohok seperti itu. Mendapatkan kesadaran seperti apa? Karena kita selalu berpikir dari sisi negatif saja, yaitu dengan adanya pandemi ini seolah-olah membunuh semua kebebasan saya. Dengan Covid ini seolah-olah kita itu diberangus dari segala sesuatu yang seringkali kita lakukan. Kemudian kita gak boleh semena-mena, gak boleh sebebas-bebasnya lagi melakukan segala sesuatu itu karena dengan satu alasan yang tepat, supaya tidak terpapar. Nah, karena pikiran kita negatif terus-menerus, akhirnya kita tidak pernah melihat bahwa ada sisi yang baik dari setiap peristiwa yang kita alami, meskipun bagi pikiran kita sebagai manusia itu adalah hal yang gak bisa diterima dan hal yang selalu ingin ditolak, serta cepat-cepat pergi Covid ini. Memang kalau Covid pergi mau ngapain? Kalau kita mau terbuka, kalau kita mau menyadari dengan sungguh-sungguh hal yang sangat dekat dengan kita saja, ternyata peristiwa pandemi ini benar-benar menyadarkan kepada kita arti kebersamaan. Gak usah jauh-jauh ya, di dalam keluarga aja. Selama pandemi ini kan semua kegiatan dipusatkan di rumah masing-masing. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana kita berelasi dengan anggota keluarga kita. Padahal kalau nggak masa pandemi susah banget kan. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Oh, apalagi akhir pekan kayak begini, untuk makan bersama saja malam minggu itu susah, alasannya banyak. Ditungguin pacar, ditungguin selingkuhan, bla bla bla. Tapi dengan Covid ini ternyata di dalam keluarga itu bisa membangun kepedulian, bisa membangun perhatian, bisa membangun empati. Lalu di samping itu juga kita yang biasanya sebebas-bebasnya melakukan apapun, mulai peduli dengan kesehatan, mulai peduli dengan kebersihan. Ya kalau dibuat litani itu bisa panjang sekali. Litani Maria aja kalah.
Bukankah kalau kita itu tanpa COVID pun sebetulnya berkumpul dengan keluarga, kan itu merupakan satu kebutuhan. Menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kita itu kan suatu kebutuhan. Tapi rupanya kita itu harus diingatkan dengan satu peristiwa yang kemudian kita baru sadar. Nah, ternyata kalau kita mau jujur, kita itu sudah begitu banyak kehilangan dalam hidup kita sampai akhirnya kita disadarkan dengan pandemi ini. Kehilangan apa kira-kira? Silakan hubungi nomor-nomor di bawah ini supaya Anda bisa menjawabnya melalui WhatsApp kepada saya. Sekali lagi, ternyata sekarang kita disadarkan bahwa selama kita hidup sampai disadarkan oleh peristiwa pandemi itu, kita begitu banyak kehilangan dalam diri kita dan dalam hidup kita. Kehilangan apa? Kehilangan hati nurani kita. Kehilangan kepekaan kita. Kehilangan kepedulian kita. Kehilangan empati kita pun seperti itu. Maka ketika kita sudah banyak kehilangan seperti itu, yang terjadi tidak lain adalah kita menjadi orang-orang yang tumpul dalam segala hal. Kalau tadi saya memberi contoh di dalam pandemi ini kita bisa perhatian sama anak, sama istri, sama suami, sama orang tua dan seterusnya. Berarti di situ kan kita dilahirkan kembali, disadarkan kembali. Padahal itu tidak harus menunggu peristiwa. Dan dari situ saya semakin meyakini bahwa Allah itu selalu berbicara kepada kita dengan caranya. Tapi seringkali kita tidak bisa menerima cara Allah berbicara kepada kita karena kita cenderung menjadi orang-orang yang hanya mencari enak sendiri, yang hanya peduli dengan diri sendiri. Karena banyak kehilangan itu ternyata kita juga bukan soal tumpul hati nurani, tapi kita juga ternyata menjadi orang-orang yang tuli, yang gak bisa mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Mengapa Allah berbicara kepada kita? Mengapa Allah terus menyapa kita? Karena kita sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk masuk di dalam satu tahap panggilan, yaitu panggilan kesucian hidup itu. Coba tadi kalau mendengarkan baik-baik dari bacaan kedua, disitulah kita bisa melihat bahwa ternyata tubuh kita itu adalah bagian dari Kristus. Kalau dari bagian Kristus berarti kita seharusnya menjauhkan hidup kita dari percabulan dan dari hal-hal yang mencemarkan kesucian kita. Panggilan terhadap kesucian inilah yang selalu Allah tawarkan kepada kita. Cuman itu tadi, kita itu tuli banget. Kita itu degil banget. Kita itu apatis banget terhadap tawaran-tawaran Allah yang terkadang di luar apa yang kita ingini. Tapi semuanya itu sebetulnya ingin menyadarkan kepada kita bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus itu harusnya menjaga kesucian hidup itu. Sayangnya kita nggak pernah mau mendengarkan. Coba kalau kita lihat dari Samuel itu. Allah berbicara, lalu akhirnya Samuel menyadari kalau itu adalah Allah yang berbicara. Lalu dia mengatakan, bersabdalah saja Tuhan, aku mendengarkan. Begitu pula dengan Andreas dan Simon. Ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis,
lihat anak domba Allah. Mendengar hal itu, mereka terpanggil juga untuk mengikuti Yesus. Mengapa mereka menyadari kehadiran Tuhan? Mengapa mereka menyadari panggilan Allah? Karena mencoba untuk membuka hatinya, membuka telinganya, membuka pikirannya. Bukan kayak kita yang seringkali mengaku, saya orang yang beriman, berdoa saja bisa dalam sehari 17 kali, 77 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali. Tapi hati kita, pikiran kita, telinga kita tetap tumpul dan tidak melihat kehadiran Allah. Sampai kapanpun kita tidak akan benar-benar mengikuti panggilan Allah menuju ke arah kesucian itu. Karena berdoa, melakukan segala sesuatu itu bukan hanya sekadar ukuran bahwa saya dekat dengan Tuhan. Kalau berdoa hanya mau mencari kepentingan sendiri, kalau melakukan segala sesuatu hanya berdasarkan mau memuaskan diri sendiri, bukan lagi demi panggilan yang Allah berikan kepada saya untuk tetap memelihara kesucian hidup saya, itulah yang semestinya disadari oleh kita. Hari ini, hari Minggu biasa kedua ini bercerita soal panggilan. Bukan hanya bercerita panggilan untuk dipilih bekerja sama dengan Allah. Tapi yang terlebih lagi, apapun yang dilakukan oleh Allah memanggil kita untuk bekerja sama dan berjalan bersama Allah, tidak lain adalah supaya kita tetap menjaga kesucian panggilan itu. Dan kalau kita menyadari kesucian dalam hidup kita dan menyadari panggilan hidup kita, maka kita akan berusaha untuk menghidupi panggilan itu dengan menjaga kemurnian hidup kita agar kita tetap ada bersama dengan Allah. Apa yang perlu kita renungkan bersama? Allah berbicara setiap saat, setiap waktu melalui berbagai macam peristiwa. Apakah kita akan tetap menjadi orang-orang yang tuli? Apakah kita tetap akan menjadi orang-orang yang tumpul hatinya untuk mengenali Allah? Bukan saatnya lagi bagi kita untuk seperti itu. Tuhan memberkati.